Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah lembaga sosial. Tentunya kalian semua masih semangat kan? Baiklah, sebelum kita mulai materi kita kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Lembaga sosial. Apabila kamu perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat tinggal kamu, mulai pagi sampai sore, mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke laut. Kesibukan itu tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tahukah kamu apa tujuannya? Tentu jawabannya tergantung dari masing-masing orang. Tetapi pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik dilihat dari ragam maupun jumlahnya. Kebutuhan tersebut senantiasa ada setiap hari. Misalnya, kebutuhan manusia keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial. Tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pada dasarnya, manusia tidak mampu hidup sendiri. Keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok supaya keteraturan hidup bersama dapat terwujud. Maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman bertingkah laku. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. 3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah cara. Yang kedua adalah kebiasaan. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Yang keempat, adat istiadat. Yang pertama adalah cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh, tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah tata kelakuan.
Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Fungsi lembaga sosial. Sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Macam-macam lembaga sosial ada 5. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Pada umumnya, lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua adalah fungsi proteksi. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Dan yang ketujuh, fungsi pemberian status. Kemudian yang kedua, lembaga sosial adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Secara jelasnya, fungsi lembaga agama antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam sekitar. 2. Sumber kebenaran. Dalam diri para penganut agama, ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 4. Tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. 5. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. 6. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan. 7.
pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semesta. 8. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Lembaga sosial yang selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang pengupahan. Dan yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir adalah memberi identitas bagi masyarakat. Lembaga sosial yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, sedangkan fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan. Lembaga sosial yang terakhir adalah lembaga politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik lainnya seperti politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Dewan Perwakilan Daerah. 5. Pemerintahan daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. 7. Partai politik. Sekian dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.